Bab 1226. Karena Lin Yu telah melihat mobil yang dikemudikan oleh Xing Zong dan Fu Wei di pintu masuk supermarket ketika si Shao Chun ditangkap di desain sebelumnya, jadi dia mengenalinya tanpa usaha. Bailey yang tadinya bersama Lin Yu hari itu sudah tidak asing lagi dengan mobil ini. Melihat Xing Zong dan Fu Wei berada ratusan meter di depan mereka, mereka langsung mengendalikan pedal gas dengan satu kali lepas dan satu langkah, sambil terus-menerus menghindari setir. Setelah menyalip, mereka mengejar mobil Xing Zong dan Fu Wei dengan kecepatan tinggi. Saudaraku, sepertinya mobil lain datang. Fu Wei menemukan kendaraan off-road agresif lainnya melalui kaca spion. Kulitnya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berteriak ke Xing Zong. Ada sedikit kepanikan di suaranya, dan orang-orang di mobil ini terlihat seperti cukup banyak. Meskipun tidak terlalu jelas, dia merasa setidaknya ada 3 atau 4 orang di dalam mobil di belakangnya, tetapi dia tidak melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lin Yu yang duduk di dalam mobil di belakang. Benar saja, kurasa, anak itu masih punya penolong. Kulit Xing Zong pucat, dia tampak tenang. Dia melirik ke kaca spion dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara laki-laki, melihat situasinya, kami berdua mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya. Setelah beberapa saat, saya tiba di kota bahagia, dan saya mencoba yang terbaik untuk menahan mereka. Anda meluangkan waktu untuk melarikan diri." Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Fu Wei tiba-tiba berubah. Dia berbalik menatapnya dan berkata dengan cemas, "Saudaraku, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Aku ingin pergi bersama. Sampai sekarang, kita dapat mempertahankan salah satunya, atau kita semua harus mati hari ini." Kulit Xing Zong merosot, dan dia menegur dengan suara dingin, "Meskipun kami datang kali ini, kami tidak berencana untuk kembali hidup-hidup. Tetapi seseorang harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakak senior Ling Xiao. Kalau begitu aku pegang mereka, pergilah." Fu Wei berkata dengan cemas. "Saya saudara, saya memiliki keputusan terakhir." Xing Zong berkata dengan wajah serius, "Keterampilan tubuhmu lebih fleksibel daripada milikku, tetapi kemampuan bertarungnya lebih lemah, jadi kamu tidak bisa menahannya sama sekali. Ingat, untuk sementara, apapun situasinya, kamu lari saja. Tapi, hentikan, itu dia." Xing Zong menyela Fu Wei dengan dingin, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Bagaimanapun, ketika 3 saudara kita memasuki kota, kita sudah tahu akhir kita. Satu-satunya perbedaan adalah kita mati lebih awal atau mati terlambat." Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Fu Wei tiba-tiba menjadi stagnan, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Ya, mereka semua akan mati juga, itu hanya masalah waktu. Sementara mereka berbicara, mereka telah mencapai tepi kota yang bahagia. Xing Zong menginjak rem dan membelokkan mobil ke jalan kecil di kota, dan naik ke jalan sempit di daerah pemukiman. Dan Lin Yu, Bu Cheng dan Bai Rentu juga mengikuti dari dekat. "Percepat." Lin Yu mendesak Bailey dan berkhotbah kepada Bu Cheng di ujung telepon, "Kakak Bu, mobil kami telah mengikuti mereka, kamu dan kakak Niu mencoba untuk menyimpang dari depan dan memblokir mereka. Ingat, begitu berhenti, segera buru-buru. Kecepatannya harus cepat, dan mereka tidak boleh diberi waktu untuk mengemudikan heartbeater." Sekarang Xing Zong dan Fu Wei telah menemukannya. Lin Yu merasa tidak perlu menyembunyikan mereka. Ini adalah pilihan paling bijak untuk mengalahkan Xing Zong dan Fu Wei secepat kilat. Setidaknya sekarang Xing Zong dan Fu Wei masih punya kesempatan untuk kabur, jadi mereka tidak mau bunuh diri. Yang harus mereka lakukan adalah menangkap 2 orang ini sebelum bereaksi. "Ini baik." Langkah Cheng di ujung lain telepon setuju dengan suara yang dalam, dan kemudian menyapa Xia Bai Rentu. Mereka berdua memutar setir, satu ke kiri dan yang lainnya masuk ke jalan setapak di depan. Saat ini, Kui Mulang mencondongkan tubuh keluar jendela dan melihat ke mobil Xing Zong dan Fu Wei. Setelah memperkirakan jarak, Shen Seng berkata kepada Lin Yu, "Master Sekte,
Jika mobil itu beberapa meter lebih dekat, saya bisa melompat langsung ke mobil mereka. Di dalam mobil. Langsung saja masuk ke mobil mereka. Ketika Bailey mendengar suara itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat posisi mobil Xing Zong dan Fu Wei serta mobilnya, dan berkata dengan heran, mobil mereka lebih dari 20 meter jauhnya dari mobil kita. Berapa meter, dan masih mengemudi dengan kecepatan setinggi ini. Aku bisa melakukan itu. Kui Mulang berkata dengan sangat percaya diri, saat berbicara ia telah melepas sepatu dari kakinya, dan pada saat yang sama ia meludah dan mengusap telapak kakinya. Wajah Bailey tiba-tiba ditutupi dengan garis-garis hitam dan ekspresi jijik, dan mau tidak mau memberikan tatapan pucat pada Kui Mulang. Kamu bisa mempercepat. Wajah Kui Mulang datar, dan dia bergegas ke Bailey, kemudian dia meraih atap mobil dengan tangannya yang besar seperti kipas, menariknya dengan kuat, menendang kakinya, dan langsung mengguncang badannya, bergegas ke atas mobil seperti loah, kakinya pecah. Menginjak atap mobil. Oke, ada dua hal. Ketika Bailey berbicara, dia membanting pedal gas sampai ke ujung, dan bagian depan mobil berlari ke arah pantat Xing Zong dan Fu Wei. Meski jaraknya diperpendek, memang seperti yang dikatakan Bailey, di antara kedua mobil itu. Jaraknya masih lebih dari 10 meter. Namun, yang tidak disangka Bailey adalah pada saat dia melaju, dia tiba-tiba mendengar dua ledakan di atap, lalu melihat sesosok tubuh melompat dari atap mobil ke kap mobil. Dengan suara teredam, sosok itu menendang kakinya dengan keras, dan tubuhnya melesat dengan kecepatan ekstrim, menghadap bagian bawah mobil Xing Zong dan Fu Wei di depan. Saya rumput, saya hanya melompat ketika saya mengatakan lompat. Bailey langsung kaget saat melihat pemandangan ini, lalu tanpa sadar menginjak rem, karena ia takut jika Kui Mulang melompat ke udara, ia bisa mati tertimpa mobil mereka hidup-hidup. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa pada orang biasa, meskipun jarak yang tampaknya hampir mustahil untuk dilompati, Kui Mulang melakukannya dengan sangat mudah. Saat dia melompat, Kui Mulang meregangkan seluruh tubuhnya secara horizontal dan memperhatikan. Sepertinya tidak melompat ke arah mobil di depan, tetapi melompat ke arah mobil di depan. Karena saat baru lepas landas, tenaga kakinya sangat kuat, sehingga jarak lompatannya sangat jauh, dan badannya luar biasa panjang, sehingga meski mobil Xing Zong dan Fu Wei di depan masih melaju dengan kecepatan tinggi, Kui Mulang Yiyue masih tidak mau mengudara, dua tangan besar langsung memegangi bagasi mobil Xing Zong dan Fu Wei dengan akurat. Kalau berganti ke orang lain, meski bisa ambil bagasi mobil, akan dibuang karena gesekannya minimal, namun, tangan Kui Mulang itu seperti pengisap atau duri, pada saat menggenggam bagasi mobil, dia meremas tangannya dengan keras, bisep di lengannya tiba-tiba melengkung, kemudian tubuhnya menyusut seperti udang, kakinya langsung menendang tubuh, dia menendang dengan keras, memanfaatkan momentum, dan berguling ke depan dan berguling ke dalam mobil. Bagian atas. Serangkaian tindakannya tampak rumit, tetapi dilakukan sekaligus di antara percikan cahaya, dan sangat rapi. Bailey dan Lin Yu di belakang semuanya terkejut melihat keterampilan hantu Kui Mulang. Bailey tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah ini manusia? Ini jelas Taisan si kera.